Selamat pagi para sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, Engkau Allah yang maha kuat dan maha dahsyat. Kami bersyukur untuk berkat-Mu kepada kami boleh menghirup kembali udara pagi ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan Roh Kudus Tuhan menguasai hati pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKPS TV dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 11 ayatnya yang ke-24. Injil Markus pasal 11 ayatnya ke-24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dan dikasihi Tuhan, terlepas dari apapun tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, selama kita tetap setia dalam iman dan tetap dalam ketergantungan dalam Tuhan, serta setiap berdoa dengan Tuhan dengan tulus, pasti kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan kita akan merasakan kuasa Tuhan menolong kita mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi. Tuhan Yesus berkata, oleh karena itu aku, kata Yesus, berkata kepadamu, apa saja yang engkau minta dalam doa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah Dia membersihkan bait suci dan mengajari para muridnya tentang kekuatan kuasa doa, kuasa ibadah yang diadakan di tempat yang kudus. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu memelihara iman dan ibadah kita, tetap bergantung pada Tuhan. Dan ayat ini juga mendorong kita untuk tetap tekun dalam berdoa, menunggu, menantikan jawaban dari Tuhan. Ada banyak contoh dari Alkitab tentang doa yang didasari oleh iman yang menunggu dan menantikan jawaban dari Tuhan. Misalnya ketika orang Israel menyerang kota Yeriko, ketika mereka mau masuk ke sana, ketika mereka berbaris mengelilingi kota itu selama 7 hari, dalam doa yang tetap dilakukan oleh mereka, kota itu kemudian runtuh. Elia juga pernah berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tetap dalam iman. Dia memohon kepada Tuhan agar tidak turun hujan, dan hujan tidak turun ke tanah selama 3 tahun 6 bulan. Di lain pasal juga diadakan tentang Daniel yang dijebak oleh orang dan dilempar ke dalam gua singa. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan dengan mengandalkan iman kepada Tuhan, Tuhan kemudian menyelamatkannya. Tuhan menutup mulut singa itu dan Daniel tidak terluka sama sekali. Kekuatan iman, kekuatan doa itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh orang percaya, tokoh-tokoh yang ada di kehidupan kita masing-masing. Sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini dipenuhi dengan segala macam tantangan dan kesulitan di dunia yang penuh dengan keruwetan. Dan kita juga tetap diminta untuk berdoa dengan tekun kepada Tuhan dalam iman kita. Karena doa itu adalah kekuatan, sumber kekuatan kita. Dan membantu kita mengatasi kesulitan dalam kehidupan kita. Doa bukanlah hal yang sia-sia. Doa juga bukan hanya kemampuan komunikasi kita dengan Tuhan. Tapi doa adalah tanda iman kita yang membuat iman kita itu nyata, bukan iman yang buta, tapi iman yang dapat untuk melihat rencana Tuhan, jawaban Tuhan yang sangat-sangat indah, rancangan Tuhan yang sangat indah buat kehidupan kita, yang bisa kita imani dalam hidup kita. Doa bukanlah ritual atau hanya sebatas kebiasaan saja, tapi doa adalah persekutuan sejati antara kita, ciptaan Tuhan, orang percaya, kepada Tuhan kita, kepada Bapa kita, yang sudah menyelamatkan dan menebus kita. Doa punya arti dan makna yang sangat penting bagi kita. Dari doalah kita dapat betul-betul merasakan
dan menyadari rancangan Tuhan yang penuh dengan anugerah bagi kita. Kalau kita hanya memandang doa hanya sebatas ritual, mungkin itu bukanlah hati yang sesungguhnya. Tetapi kalau doa kita itu sungguh-sungguh kita nyatakan dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Saat kita berdoa, betul-betul kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan saat berdoa, kita betul bersekutu, berrelasi dengan Tuhan. Dan kita betul-betul menyampaikan apa yang kita kehendaki, apa yang kita minta dari Tuhan dengan tulus hati. Dan Tuhan berfirman, Dia katakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Doa bukanlah hal-hal yang prosedural, tapi itu semuanya bisa kita lakukan dengan hati yang tulus. Kita tempatkan Tuhan betul-betul sebagai penguasa yang menguasai hati dan pikiran kita, menguasai hidup kita secara seutuhnya. Firman Tuhan pada hari ini memotivasi kita untuk semakin tekun dalam doa-doa kita, dan percayalah bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Amin, kita berdoa. Ya Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau meneguhkan hati, iman percaya kami Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami boleh Tuhan tetap dalam kepercayaan keyakinan kami kepadamu. Iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Kami menghadapi setiap kesulitan dalam hidup ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan